ada di pojok mata ibu rajin menggunakan uap dan minyak dari daun sirih merah tadi, ini di stop perkembangannya, dimatikan sampai akar-akarnya. Walaupun lemaknya ini tidak tercopot, setidaknya tidak menutupi retina mata ibunya terhindar dari yang namanya operasi. Kenapa? Dia udah mati kan nggak mungkin hidup lagi di sana. Namun kalau nggak ibu abaikan, ibu biarkan, ini kan menjalar hidup dia seperti lemak tadi, hidup dari sana. Nah, jadi airnya baru boleh diminum. Ya, tapi yang punya tensi rendah jangan pernah coba-coba minum rebusan daun sirih apapun. Ya, sama yang masih misalnya menginginkan omongan. Paham Bu? Paham? Mau Bu berobat dengan ini? Mau? Yang ada lemaknya nanti mengobati dengan ini. Simple, ya 9 lembar. Ya, oke, kita lanjut. Terakhir Bu, satu lagi, setelah ini kita ada pengobatan dan pemeriksaan mata secara gratis. Tinggal satu lagi poin kita. Di sini ada materi mata kita adalah glukoma atau buta melek. Pernah dengar Bu? Penyakit mata glukoma atau buta melek ini biasanya, mohon maaf, ini di hajatan kan ada orang yang maaf ya nyanyi, matanya melek tapi sudah buta. Nah, itu biasanya bukan banyak kita ketemui. Kan kasihan lihatnya. Ini dijuluki rajanya penyakit mata yang ditakuti di seluruh dunia. Karena apa? Sampai detik ini belum ada obatnya Bu. Bisa diobati dengan cara pencangkokan bola mata. Kebayang nggak Bu bola matanya dicangkok? Bukan seperti cangkok sawo ya Bu. Ya, jadi bola matanya ini Bu dikeluarkan. Operasinya namanya operasi konjinital atau pencangkokan bola mata. Mata yang terkena glukoma ini dikeluarkan, baru digantikan dengan mata orang yang masih hidup, mata orang yang masih bagus, masih normal, dan golongan darahnya juga harus sesuai dengan kita. Kalau tidak sesuai gennya, itu tidak bisa dilakukan operasinya. Dan ini Bu biasanya Bu belum ada di Indonesia. Singapura, Penang, Malaysia karena keterbatasan alat dan biayanya cukup fantastis. Satu buah bola mata untuk penyakit glukoma tadi seharga 250 juta rupiah. Kalau dua mata berapa Bu? Gope 1000 balik ya Bu. Nah, setengah M. Ya, jadi Bu itu murah atau mahal? Mahal. Gak ada yang bilang murah Bu. Jadi bagi kami dua ini murah Bu. Bukan soal anak orang kaya, bukan soal apanya Bu, aset kita di mana benar bukan. Tetapi yang menjadi masalahnya sampai detik ini belum ada orang yang mau jual mata. Atau mohon maaf Ibu mau nggak donor mata biar saya laporkan, biar saya daftarkan Bu. Dapat setengah M, tapi siapa itu dituntun mau? Mau ya Bu. Ingat kembali ke sejarah kita, presiden kita yang mengalami glukoma siapa? Gus Dur. Aset di mana-mana. Istrinya katanya cinta mati. Saya tanya, Ibu cinta sama suami? Cinta. Kalau bapak glukoma mau kasih matanya satu? Berarti tidak cinta. Nah itu tadi. Nah jadi penyakit mata glukoma itu nggak bisa disembuhkan, bisa hanya dengan cara operasi konjinital. Nah jadi Bu, untuk menuju penyakit mata glukoma Ibu dapat awak terus ya Bu ya. Berarti nggak cinta mas suami. Ya. Operasi konjinital ini Bu, yang untuk menuju yang namanya penyakit glukoma tadi Bu, ada 4 ciri-cirinya, mohon diperhatikan aja Bu. Saya hanya menghimbaukan. Yang pertama, barang siapa yang kedua alis mata kita Bu sering sakit pegal setiap saat. Ini Bu, ya sakit terus menerus Bu. Yang kedua, seringnya sakit kepala sebelah atau migrain, bukan karena cicilan ya Bu. Nah yang ketiga, pundak kita terasa memikul beban berat seperti ada yang kita gendong di pundak kita tadi. Sama kan dengan kolesterol tinggi? Sama kan? Nah, yang keempat seringnya keluar air mata tanpa sebab. Itu bukan air mata biasa dan juga bukan air mata Ibu yang bilang. Nah, itu adalah olinya mata, pelupasnya mata. Jadi yang bisa menggerakkan mata kita ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah ini ada olinya. Kalau kereta kita olinya habis kan ngejim. Apalagi kalau mata kita Bu, yang sudah tidak bisa lirik ke kanan ke kiri ini bukan juling Bu, tetapi sudah macet di situ dari tadi. Itulah glukoma tadi. Nah jadi Bu kami himbaukan buat ibunya yang punya tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes harap dinetralkan. Untuk kadar gula di tubuh kita yang normalnya di bawah 200, kolesterol juga harus di bawah 200. Dan jangan sampai ibunya salah memakan makanan yang berlemak sehingga memicu naiknya penyakit kolesterol ibunya yang akan memicu ke penyakit serangan jantung dan stroke. Jadi saya harapkan, pernah nggak dengar orang yang kadar gulanya tinggi tiba-tiba matanya kabur Bu? Pernah kan Bu kadar gula tinggi matanya kabur? Nah jadi kalau bisa dinetralkan penyakit jantung itu dinamakan di medis retinopati diabetik.
Nah, baik di sini Bu, mari sayangi mata demi masa depan keluarga, mencegah lebih bagus daripada mengobati. Ya Bu ya. Jadi glaukoma kita bisa kena, namun kita bisa cegah. Presiden siapapun orangnya bisa terkena glaukoma, tetapi kematian. Tetapi kalau bisa saya sarankan lebih bagus kita mencegah daripada mengobati. Lindungi mata Anda dengan cairan operasi. Jadi cairan operasi yang kamu maksud di sini yang keluar dari perut lebah atau tawon apa Ibu? Madu. Mohon maaf sekali Bu. Ibu pernah nggak matanya diteteskan pakai madu? Enggak. Madu rasanya apa Ibu? Manis. Kalau di madu? Hanya dengan tetesan madu aja. Satu tetes mata kanan, satu tetes mata kiri. Ibu rutinkan. Ya, Ibu rutinkan yang masih gejala glaukoma, yang masih gejala ya Bu, yang sering sakit sebelah, migran sebelah, pundaknya sakit, kolesterolnya tinggi, teteskan aja pakai madu matanya. Ini bisa dimatikan sampai akar-akarnya. Begitu juga dengan penyakit mata vitiligo atau lemak tadi, Ibu cukup dengan tetesan madu. Satu tetes mata kanan, satu tetes mata kiri Bu, setiap saat. Lebih bagusnya Bu, setiap mau tidur malam, ini bisa Bu melunturkan yang namanya penyakit lemak yang ada di pojok mata ibunya. Begitu juga dengan penyakit mata katarak tadi Bu, hanya dengan madu. Kasih aja madu matanya, teteskan mata kanan, mata kiri Bu, yang artinya mata ibu yang hitam kembali hitam, yang putih kembali putih, hanya dengan tetesan madu. Jadi yang menjelaskan madu itu bukan saya, bukan profesor, bukan para dokter aja, tetapi sudah rekomendasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dituangkan ke dalam Al-Quran kita di dalam juz An-Nahl, surat An-Nahl yang artinya lebah, ya Bu ya. 6869, madu yang bermacam-macam warnanya yang bagus bagi penyembuhan tubuh manusia apabila benar-benar meyakininya. Allah mencintai orang yang yakin ya Bu. Ya, orang yang yakin. Nah, jadi di sini Bu, jangan mentang-mentang saya bilang madu bagus, ibunya pulang dari sini. Oh, kata si Lisa tadi, pakai madu mataku. Aku beli madu lah. Madu apa Bu? Madu rasa. Madu rasa, madu TJ. Kita langsung teteskan ke mata ibunya. Bukan sembuh, tetapi semut yang datang. Ya kan Bu, jadi buka ya Bu ya. Jadi hanya dengan madu. Ada madu apa? Nah, jadi di sini kita akan jelaskan, kami tidak berbicara merek karena kami juga di sini tidak membawa madu. Kami tidak membawa madu, kami hanya petugas sosialisasi. Nah, jadi Bu, yang pertama di sini ada madu propolis. Ini kan ada di apotek ya. Madu propolis untuk serangan jantung, diabetes, asam urat, asam lambung, paru-paru, bagus menggunakan yang namanya madu propolis. Yang kedua di sini adalah madu royal jelly. Nah, ini untuk ibunya, bukan untuk mata, untuk menyuburkan kandungan ibunya. Bagi yang mau dapatkan momongan, segera cari madu royal jelly. Izin Allah dirutinkan setiap mau tidur malam, ikhtiar dan berdoa. Ya Bu ya. Yang ketiga madu bipolar. Nah, ini bukan untuk ibu, ini untuk bapak, ini untuk vitalitas bapaknya. Jangan salah, bapaknya kasih yang royal jelly, jangan nanti bapaknya subur. Nah, jadi yang keempat di sini ada madu murni. Madu murni bila benar-benar murni, ini bagus untuk kesehatan tubuh kita, apalagi anak-anak dalam masa pertumbuhan. Kasih madu Bu untuk regenerasi otaknya dan untuk perkembangan automotorik anak-anak bagus ya Bu. Tapi kalau asli, sekarang kan susah cari madu asli. Asli tapi palsu. Iya. Nah, jadi 1, 2, 3 ini bukan untuk mata. Yang untuk mata yang kemana? Yang kelima di sini ada madu bibrit. Pernah dengar madu bibrit Bu? Enggak. Madu bibrit ini adalah madu yang dihasilkan dari lebah yang khusus mengisap sari cengkeh. Kalau masih ada di sini pohon cengkeh, boleh dibuat penakarannya. Karena apa? Letaknya di bawah rongga-rongga anak lebah yang baru menetas. Jadi lubangnya ini Ibu, kalau pengambilan madu biasa kan diperas ya Bu. Kalau ini Bu diangkat madunya satu-satu, lebahnya diangkat satu-satu. Nah, jadi dia akan kelihatan di dalam rongganya ini. Sebiji beras putih kecil kuning ke kuning-kuningan. Iya benar, seperti suntikan seperti ini. Ditarik satu-satu akan kelihatan sekecil beras putih kecil ke kuning-kuningan. Tapi madunya mengisap sari cengkeh. Dipastikan itu sudah mendapatkan yang namanya madu bibritnya. Ya, 1 tetes madu bibritnya ini mampu mengikis 0,5% penyakit yang ada di mata kita Bu. Izin Allah semuanya bisa disembuhkan dengan penyakit madu bibrit tadi. Nah, jadi Bu, nanti yang kami periksa ada penyakit